Walaupun tusuk konde itu kamu buang, dia akan terus balik ke kamu, Nang. Hah? Kok gitu, Nek? Tenang, tusuk konde itu tidak membahayakan. Justru dia akan membuat kamu bahagia. Lalu bagaimana dengan Parungkat, Nek? Dia diteror oleh jin wanita tua, Nek. Iya, Nek. Tolongin bapak saya, Nek. Dia sempat nggak sadar dan linglung. Baru ini dia bisa diajak ngomong lagi. Soal bapakmu itu nggak ada sangkut pautnya dengan tusuk konde, Nang. Itulah bapakmu sendiri. Maksudnya gimana, Nek? Jadi, pada malam itu, waktu kalian masih ada di dalam rumah bawah tanah, bapakmu terbangun saat kalian tertidur. Dia ingin buang air. Karena gelap, dia kencing sembarangan. Dan tanpa dia sadar, dia mengencingin makam Laura. Itu makam tua yang ada di ruang bawah tanah itu. Dan gak hanya kencing, dia juga berak di situ. Ya Allah, Bapak. Bapakmu akan terus seperti itu, Nang. Dia sadar, nanti kambuh lagi. Dia tidak akan sembuh total kalau dia tidak minta maaf dan menaburkan bunga ke makam itu. Cuma itu, Nek, solusinya? Iya, cuma itu. Suruh dia balik lagi ke sana, bawa bunga dan minta maaf. Lalu tusuk konde ini bagaimana, Nek? Aldo kembaliin aja ya ke Nenek. Aldo takut soalnya. Kayaknya saya juga nggak pantas pegang benda ini, Nek. Pegang aja, Nang. Sebentar lagi akan ada kabar bahagia yang membuat kamu kaget. Halo, kenapa, Ndak? Dok, cepat pulang, Dok. Di rumah ada ibu sama bapak kamu. Hah? Bilang ke bapak besok Aldo yang ke rumah ya, Dek. Aldo menerima saran dari nenek dan ia kembali pulang dengan tusuk konde di sakunya. Mereka pun menyusun rencana di malam itu untuk kembali ke rumah bawah tanah itu. Saat mereka tiba di rumah itu, mereka kaget dan takut untuk masuk dan memulai, tetapi demi menyelesaikan saran si nenek, membuka pintu, melakukan yang sangat gelap. Mereka terus berjalan langkah demi langkah. Rasa kekhawatiran mulai muncul pada diri Pak Rongkat, dan hingga sesuatu datang pada mereka. Pergilah kau. Mereka pun berhadapan dengan kuntilanak itu. Dirimu hanya pembohong, Wahdokun. Mencari uang dengan membuat manusia lemah menjadi musyrik. Sungguh terlalu. Lepaskan aku! Aku tidak mau tinggal di sini! Aku maafkan kamu, Rungkat. Sekarang pergilah kalian. Tinggalkan pria baju hitam ini. Sekarang Mbah Dukunnya sudah menjadi tumbal untuk menggantikan Pak Rongkat. Dia sudah menerima apa yang dia perbuat selama ini sama Pak Rongkat. Dia mencoba menipu Pak Rongkat dengan alih-alih untuk biaya pengobatan di awal 50 juta. Dan di akhir minta tambahan biaya 20 juta lagi. Dan sekarang dia sudah menerima semua keburukannya yang ingin dia lakukan dengan Pak Rongkat. Syukurlah Pak Rongkat sekarang sudah sadar dan sosok itu pun sudah memaafkan Pak Rongkat. Pak Rongkat ke depannya lebih hati-hati lagi di tempat asing. Apalagi tempatnya tidak pernah dijumpai ataupun didatangi sengaja maupun tidak sengaja. Yang penting sekarang sudah aman dan kita sudah lepas dari hal-hal gaib. Dan kita sekarang sudah bisa meninggalkan tempat yang sangat misterius ini. Biarlah dukun itu menerima karma yang menjadi pengganti Pak Rongkat. Pak Alek, Aldo sekarang sibuk sekali ya. Iya, Bu. Memang sibuk dan rajin dia. Harap dimaklumi ya, Bu. Sudah lama juga saya tidak duduk mengobrol sama dia. Tapi tidak apa-apa. Kalau kesibukannya untuk membantu Pak Rongkat sampai sembuh, saya ikut senang. Semoga semua usaha yang dilakukan membawa hasil yang baik. Amin. Semoga Aldo bisa kerja lagi sama Pak Rongkat. Kalau beliau sembuh, Bu. Lisa, mana Bisma? Oh iya, Lisa. Kalau nanti Bisma sudah bangun, tolong suruh Dinda bawa dia ke sini ya, biar sekalian kita makan bersama. Kasihan juga kalau di rumah terus. Saya berharap momen seperti itu bisa lebih sering kita lakukan.
Jangan sampai kita baru berkumpul kalau ada urusan atau ketika ada musibah. Kalau bisa, kita juga berkumpul saat semua sedang sehat dan bahagia. Karena kenangan yang paling indah biasanya lahir dari hal-hal sederhana. Duduk bersama, makan bersama, bercerita sampai lupa waktu. Itu yang ingin saya jaga. Pak Alex, saya bersyukur dipertemukan dengan keluarga yang saling peduli seperti ini. Semoga ke depan, rezeki kita semua semakin baik, kesehatan selalu menyertai, dan persaudaraan ini tetap terjalin sampai kapanpun. Nah, nanti Bapak pikirkan saja tempat yang ingin dikunjungi. Saya ikut saja. Yang penting kita berangkat bersama.